Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua. Kita berjumpa pada podcast kewarganegaraan yang pertama, di mana sebelumnya perkenalkan saya Raul Alvaro Prasetyo dari Hima PKNH 2023. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast kewarganegaraan yang pertama, di mana kita tentu dibersamai oleh salah satu narasumber dari dosen Departemen PKNH Fisikal UN, yaitu ada Bapak Ali Maskur Fatur Rahman. Nah, mungkin gimana kabarnya Pak Fatur? Nah, sehat, Ya. Jadi Pak Fatur ini menjadi salah satu dosen dari Departemen PKNH, khususnya kalau di semester 4 ini kan mengajar di hukum internasional gitu ya Pak. Jadi memang Pak Fatur ini bisa dibilang expert lah untuk masalah hukum internasional, dan juga memang sudah pengalamannya cukup banyak mengenai isu-isu internasional maupun dari permasalahan yang sering terjadi dalam hukum internasional. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas isu yang sangat sensitif dan juga sangat menjadi buah bibir bagi di Indonesia ini, yaitu membahas mengenai isu penolakan Israel. Timnas Israel akan tampil di Piala Dunia U20 di Indonesia tahun 2023. Namun karena berbagai penolakan dan juga berbagai kecaman dari berbagai pihak, membuat keikutsertaan Israel ini masih tetap mengikuti Piala Dunia. Namun untuk status tuan rumah dari Indonesia harus dicabut oleh FIFA, karena memang menjadi sebuah atensi dari FIFA mengenai adanya aksi penolakan ini, sehingga FIFA pun juga akhirnya memindah venue ataupun host dari Piala Dunia ini ke Argentina, meskipun Indonesia juga sudah menjalankan bidding atau menjalankan seleksi menjadi tuan rumah ini sejak 2019, yang kemudian dilaksanakan pada tahun 2021. Namun karena pandemi, akhirnya Piala Dunia ini diundur menjadi 2023. Dan sayang sekali juga pada tahun ini Indonesia juga gagal untuk menjalankan Piala Dunia untuk kategori U20 ini. Nah, memang untuk isu ini memang menjadi ramai karena ini menyangkut dengan konstitusi dan juga olahraga, di mana antara kedua hal tersebut sangat berkaitan. Dan di sini tentu teman-teman sudah mengetahui mengenai isu ini dari berbagai media maupun berbagai platform yang ada. Jadi teman-teman mungkin sudah penasaran ataupun sudah punya banyak pertanyaan mengenai isu penolakan Israel ini dari berbagai sudut pandang. Nah, kita kali ini akan membahas secara lebih mendalam dan juga mengulas dari berbagai sudut mengenai penolakan ini sebetulnya gimana sih menurut konstitusi, menurut olahraga, ataupun menurut nilai-nilai kemanusiaan seperti itu. Nah, mungkin kita akan membahas secara umum terlebih dahulu, kemudian kita coba mengulik dari berbagai sudut. Jadi memang untuk isu ini menjadi sebuah hal yang sangat urgen, di mana ini juga menyangkut mengenai masa depan Indonesia terhadap event-event internasional yang mungkin akan dilaksanakan. Kemarin mungkin Bapak Jokowi pernah mencanangkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah Olimpiade di tahun 2036. Nah, itu juga menjadi salah satu concern di mana kita memiliki mimpi besar. Namun apa yang terjadi saat ini tentu akan jadi hal yang akan terus menjadi perhatian untuk jalannya Indonesia sebagai tuan rumah dalam event-event internasional. Nah, mungkin di sini kita akan berusaha untuk membahas secara konstitusi ataupun berdasarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dalam alinea pertama juga sudah dijelaskan mengenai bahwa Indonesia menolak berbagai jenis penjajahan, dan Indonesia juga menjunjung tinggi perdamaian. Jadi memang untuk hal tersebut tentu tidak dapat kita kecualikan, karena memang sudah tertuang dalam konstitusi. Jadi kita harus
mematuhi konstitusi tersebut karena memang konstitusi sudah menjadi produk dari pendiri bangsa begitu. Nah mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Pak Fatur ini, tentu kemarin juga sudah sangat mengikuti topik ini ya Pak, dari sejak awal mungkin sejak Indonesia masih aman-aman saja lah mungkin sampai terjadi penolakan itu gimana Pak responnya mungkin sebagai masyarakat biasa gitu. Sebagai warga negara sendiri tentu cukup kecewa ya karena kan sebetulnya Piala Dunia U20 ini menjadi kesempatan bagi negara Indonesia itu untuk bisa unjuk gigi di ajang internasional. Entah itu unjuk gigi dari segi prestasinya maupun untuk unjuk gigi berkaitan dengan pesona yang dimiliki oleh negara Indonesia ini. Kita kalau misal bicara aspek sepak bola, walaupun ini Piala Dunia U20, tapi pada kenyataannya pemain-pemain sepak bola yang terkenal di dunia seperti Lionel Messi, kemudian Sergio Aguero, Fernando Torres, kemudian Sami Khedira, dan masih banyak lagi. Mereka itu bakatnya mulai tercium oleh klub-klub besar itu dari event Piala Dunia U20 ini. Jadi ya sebagai warga negara harusnya kita itu punya kesempatan untuk mencapai itu, tapi ya kandas gitu kan. Ya gimana lagi. Ya, tentu kecewa ya sebagai masyarakat biasa dan tentu sudah menunggu lah. Ya. Karena kita terakhir kali masuk Piala Dunia yang senior itu kan tahun 1938 ya. Ya. Itu masih atas nama Hindia Belanda. Iya, itu pun masih mewakili Hindia Belanda. Nah, masih sangat sudah hampir 1 abad lah. Iya. Jadi ini bahkan kita ini lolos jalur tuan rumah pun gagal gitu ya, Pak. Iya. Jadi sangat kecewa. Iya. Kalau kita bisa bayangin mungkin sekarang ya posisinya apa ya, Israel itu mungkin malah ketawa gitu melihat Indonesia gitu kan. Saya lolos lewat jalur kualifikasi, Anda lolos lewat jalur tuan rumah. Kok bisa-bisanya Anda menunjukkan sikap boikot yang seperti itu? Apalagi kalau mengingat bahwa Indonesia dan Israel ini dari ranking FIFA-nya sendiri terpaut jauh sekali. Di mana Indonesia itu dari 200-an negara itu ranking 149, sedangkan Israel itu ada di ranking 70-an. Iya. Jauh sekali. Ya, jadi mungkin malah menjadi bahan lelucon bagi Israel Indonesia dalam kondisi kita yang sekarang gitu ya. Iya. Jadi memang kemarin saya juga sempat mengutip di perkataan dari pelatih dari Israel bahwa memang Israel menyatakan juga tidak masalah mengenai perpindahan venue ini dan justru sangat senang gitu. Ya karena memang dari mereka sudah lolos kualifikasi itu bahkan dari Juni ya, 2022 hampir 1 tahun. Namun penolakan baru terjadi akhir-akhir ini gitu. Jadi dan ini tentu kemarin juga kita harus berterima kasih juga kepada Bapak Erick Thohir yang sudah mengupayakan bahkan mungkin tidak tidur gitu ya, untuk mengupayakan agar Piala Dunia masih terjadi dan diselenggarakan dengan baik di Indonesia. Ya, kalau bisa kita katakan kita sekarang bicara masalah penolakan terhadap Israel ini, kita sekarang sudah tahu sanksinya untuk Indonesia kan sudah ketahuan. Ternyata sanksinya adalah penghentian pendanaan dari FIFA untuk sepak bola Indonesia selama beberapa tahun. Itu sanksi yang sangat-sangat ringan sekali apabila dibandingkan dengan potensi sanksi yang bisa kita bayangkan. Bahkan di tahun 2015 kalau kita ingat itu Indonesia timnasnya sempat mengalami pembekuan. Itu sanksi yang jauh lebih parah. Jadi ya bisa kita katakan memang kita harus berterima kasih juga terhadap effort dari pemerintah, khususnya PSSI yang diwakili oleh Bapak Erick Thohir yang masih mengupayakan Indonesia ini
mendapat sanksi yang relatif ringan lah hitungannya. Gitu. Iya, betul. Di memang pada 2015 itu kita mendapat sanksi tidak bisa beraktivitas pada event internasional, sehingga dalam masa itu merupakan masa yang sangat kelam bagi sepak bola Indonesia, sehingga membuat ranking timnas pun menjadi turun, yang masih berdampak sampai sekarang pun kita harus push rank lah istilahnya, sampai push rank ya. Iya, memang dampaknya begitu luar biasa. Namun kita juga perlu meng-highlight bahwa ini juga termasuk intervensi pemerintah dalam sepak bola. Namun sanksi yang didapat Indonesia bisa dikatakan memang ringan karena hanya stop dari dana dari FIFA saja. Padahal potensi yang terbesar itu bisa sanksi dibekukan karena memang ada intervensi dari pemerintah. Namun di sini tentu kita sangat bangga memiliki Pak Erick Thohir yang memang memiliki relasi yang sangat luar biasa dan juga kemampuan lobbyingnya tentu tidak usah diragukan lagi. Karena memang mantan pemiliknya Inter Milan ya, sudah punya pengalaman lah mengelola sepak bola gitu. Luar biasa. Baik, mungkin kembali ke pembukaan UD tadi, tentu sudah tidak dapat kita tolak lagi bahwa memang kita menolak penjajahan. Nah, di sini tentu kemarin sebelum Piala Dunia ini juga terdapat event-event di mana kita juga kedatangan dari Israel. Seperti event balap sepeda di Velodrome Jakarta itu juga menghadirkan atlet Israel, bahkan meraih podium. Kemudian di Bali juga ada pertemuan politik di mana delegasi Israel itu datang dan disambut dengan baik di Bali. Namun ini di Piala Dunia terjadi penolakan yang sangat luar biasa. Nah, apakah terjadinya penolakan ini adalah sebuah inkonsistensi atau memang ada motif lain di balik penolakan? Karena ada yang ditolak, ada yang enggak. Jadi kan terjadi masyarakat nih bingung gitu, Pak. Ya, kalau kita bicara inkonsistensi ya tentu ini menunjukkan bahwa Indonesia itu dalam memberikan pernyataan sikap terhadap partisipasi Israel, entah berbentuk kegiatan-kegiatan pemerintahan ataupun kegiatan pada event olahraga itu tidak konsisten ya. Bahwa kita masih ingat tadi yang disampaikan Mas Roul, balap sepeda atau perlombaan sepeda itu dilaksanakan juga belum lama, itu masih Februari kemarin gitu kan, Februari tahun 2023. Dan hadirnya salah satu parlemen Israel di Bali itu juga belum lama, yaitu November tahun 2022. Jadi ya kalau kita bicara Indonesia ini inkonsisten ya bisa dikatakan demikian gitu. Kita seperti seolah-olah itu kita menetapkan standar ganda gitu, untuk menyikapi Israel ini gitu. Tapi kalau saya boleh bicara ya kita bisa saja akan konsisten dengan konstitusi, dengan pembukaan konstitusi yang menyatakan bahwa kita menolak segala macam bentuk penjajahan. Tapi di situ pula kalau kita masih menyatakan sikap yang demikian dalam arti mencampur adukan urusan politik dengan urusan olahraga, yang notabene olahraga ini fokusnya adalah sport, adalah untuk entertain, adalah untuk ajang bakat, maka mungkin bisa kita pastikan bahwa Indonesia untuk kedepannya akan sangat kesulitan untuk menjadi penyelenggara event olahraga, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa di masa depan, di event-event olahraga yang akan datang di masa depan bukan tidak mungkin Israel itu juga akan terlibat sebagai pesertanya. Nah, jadi kita harus punya posisi yang tegas. Mana yang bisa kita nyatakan sebagai posisi politik kita menolak hubungan diplomatik atau dukungan terhadap Israel yang notabene melakukan penjajahan, mana yang itu merupakan bidang yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan
politik atau sikap Indonesia terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina gitu. Karena itu nanti akibatnya bisa merugikan Indonesia sendiri di masa depan gitu. Iya. Jadi kemarin juga sempat ada statement dari Gubernur Bali bahwa di Agustus itu kan ada World Beach Game atau seperti pekan olahraga untuk olahraga pantai lah. Nah, di situ juga terdapat delegasi Israel. Dan di situ Gubernur Bali menyatakan tetap konsisten dengan menolak Israel. Namun di sini dari Komite Olahraga Indonesia ini sedang mengupayakan gimana agar Israel ini tetap berkompetisi dan tetap terselenggara World Beach Game ini dengan baik di Bali. Nah, itu juga salah satu mungkin bentuk konsistensi dari penolakan ini. Namun kita juga belum tahu kedepannya seperti apa. Karena memang dalam lingkup internasional olahraga tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa Israel ini akan selalu ada dan aktif dalam olahraga. Jadi kita tidak bisa untuk semata-mata ingin menghilangkan Israel ataupun bagaimana, tentu tidak bisa. Jadi juga di sini kita sangat dilematis mengenai posisi Indonesia dalam event internasional ke depannya. Kemudian juga banyak masyarakat yang bilang, banyak yang ngomong bahwa kenapa kalau Israel nggak boleh terus kita memperbolehkan Rusia. Nah itu karena katanya dua-duanya sama-sama menjajah, sama-sama melakukan invasi ke negara lain. Ya, nah itu mungkin pandangan Pak Fatur bagaimana mengenai perbedaan antara Israel dan Rusia tersebut? Oke, nah kalau kita bicara demikian, kita membandingkan Rusia dengan Israel, ya mungkin yang terjadi kenapa kita menetapkan standar ganda tadi itu, memberikan perlakuan yang berbeda antara Israel dengan Rusia. Kalau menurut pendapat saya itu karena kita sebagai masyarakat Indonesia itu sampai saat ini masih bias Mas terkait dengan konflik yang terjadi antara Israel Palestina dan Ukraina Rusia gitu. Kita menganggap bahwa konflik yang terjadi di Indonesia di Palestina dengan di Israel ini adalah konflik yang ada keterkaitannya dengan agama. Itu diasosiasikan dengan fakta bahwa Indonesia ini adalah negara dengan salah satu penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Padahal pemahaman yang demikian itu keliru ya. Dan itu pun sudah divalidasi sendiri dengan pernyataan dari dari duta besarnya Palestina untuk Indonesia bahwa konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina ini bukan merupakan konflik agama, tapi konflik politik. Dan kita melihat bahwa ya yang banyak melakukan protes sebetulnya kan berasal dari simpatisan agama-agama tertentu gitu. Dalam arti masih ada afiliasinya dengan agama tertentu, walaupun juga tidak bisa kita pungkiri ada yang menolak kehadiran Israel ini yang berasal dari partai politik tertentu gitu ya. Gitu. Tapi mayoritas kan kita masih memahami konflik antara Israel dan Palestina ini ya konflik karena agama gitu. Padahal sebetulnya bukan gitu. Sedangkan kalau untuk konflik antara Rusia dan juga Ukraina itu adalah betul-betul konflik yang dilandasi dari alasan-alasan yang sifatnya politis gitu. Jadi ya berbeda gitu Indonesia meresponnya. Baik, memang antara konflik tersebut memang tidak bisa dihindari dan memang dampaknya sangat meluas gitu. Jadi antara konflik kedua negara tersebut terdapat perbedaan di mana lolosnya Israel ini pun juga berbeda dengan kasus Rusia yang di-ban oleh UEFA. Mungkin teman-teman masih ada yang berasumsi bahwa FIFA lah yang memban dari Rusia, padahal sebetulnya itu dari UEFA. Dan dari FIFA hanya mengikuti kehendak dari negara UEFA di mana sudah terdapat keputusan yang bulat untuk mendiskualifikasi Rusia dari kualifikasi.
Jadi berbeda dengan Israel yang sudah lolos ke putaran final seperti itu. Dan harus digarisbawahi ya, walaupun memang tadi konflik antara Palestina Israel dengan Rusia Ukraina itu disebabkan dari alasan yang berbeda. Kalau kita mau konsisten dengan menolak segala bentuk penjajahan dan mempromosikan perdamaian abadi, ya berarti kita harus menerapkan sikap yang sama kepada Israel maupun kepada Rusia. Karena kita bicara akibatnya itu kan adalah penjajahan atau penderitaan yang ditimbulkan kepada warga negara yang lain gitu. Di Indonesia saya rasa kembali lagi kurang konsisten dalam menetapkan posisi politiknya. Baik, mengenai kurang konsisten ini juga banyak masyarakat yang masih tidak percaya kepada pemerintah Indonesia, karena kemarin juga kita tahu bahwa terdapat tragedi Kanjuruhan di bulan Oktober 2022, di mana sampai sekarang pun kasusnya seperti masih belum terungkap lah siapa saja yang jadi tersangka, dan justru kemarin beritanya justru yang salah adalah angin. Nah, itu tentu menjadi sebuah permasalahan di mana kita saat Piala Dunia ini mengatakan bahwa misal kita menerima Israel, kita melanggar konstitusi. Nah, apakah dengan adanya tragedi itu tidak melanggar konstitusi, kemudian terdapat banyak korupsi dan sebagainya, kenapa tidak berteriak konstitusi, tapi saat Israel ini semua seperti serentak bergerak, ini melanggar konstitusi. Padahal sebelumnya mungkin ada kasus yang lain, itu mereka diam saja. Apakah ada motif lain dari ini, Pak? Oke, ya. Kalau kita melihat dari kacamata yang lebih luas, kacamata politik ya, tentu memang statement penolakan kepada Israel untuk bisa berpartisipasi ke Piala Dunia U20 ini tidak lepas dari unsur-unsur yang sifatnya politik gitu atau politis gitu, bahwa dari fenomena yang lain kita tidak membicarakan konstitusi, padahal di sisi lain dia juga bertentangan dengan konstitusi. Kita mungkin sudah melihat bahwa dalam tragedi Kanjuruhan itu cukup banyak video-video yang beredar bahwa aparat itu melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya menganiaya kepada para penonton, dan tentu perbuatan-perbuatan yang lain yang kiranya itu bisa diasosiasikan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Tapi ironisnya ketika Israel akan berpartisipasi ini kita berteriak masalah konstitusi, yaitu tidak lepas juga dari berita yang sempat mencuat bahwa gagasan untuk menolak Israel khususnya dari pemerintah ini kan juga terpecah menjadi dua kubu, di mana Presiden Jokowi itu beliau tidak mempermasalahkan keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 karena memang dari Duta Besar Palestina untuk negara Indonesia pun tidak mempermasalahkan keikutsertaannya Israel gitu, dan Presiden Jokowi juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi yang mempermasalahkan kan justru dua kader dari partai yang dulu mengusung Pak Jokowi gitu, yaitu kita bisa katakan ya Partai PDI Perjuangan yang sampai saat ini masih didominasi oleh sosok Ibu Megawati Soekarno Putri gitu, yang memang Ibu Megawati Soekarno Putri ini merupakan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia yang pada waktu itu memang menggalakkan gerakan untuk menolak kehadirannya Israel dan tidak mau membina hubungan diplomatis dengan Israel dengan alasan apapun. Buktinya Israel sendiri tidak dilibatkan dalam konferensi Asia Afrika. Nah, yang mungkin bisa membuat kita bertanya-tanya, apakah betul Ibu Megawati ini menyuarakan penolakan terhadap Israel karena alasan
untuk konsisten dengan jalan yang ditempuh oleh ayahnya, atau ada motif yang lain? Karena tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Raul, pada bulan November tahun 2022, pada waktu itu anak dari Ibu Megawati Soekarno Putri yaitu Puan Maharani ironisnya malah menyambut delegasi dari Israel dalam suatu konferensi antar parlemen gitu. Apakah ini ada hubungannya dengan tahun 2024? Ya, coba kita barangkali bisa kita gali lebih jauh. Iya, betul. Silakan saja. Iya, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa tahun depan sudah masuk tahun politik, di mana pemilu sudah di depan mata, sehingga akan banyak intrik-intrik dan juga isu-isu politik yang berkembang, termasuk di dalam isu penolakan ini, karena memang yang menolak dari Gubernur Jawa Tengah juga masuk bursa capres dari PDI Perjuangan, sehingga perlu kita telusur apakah ini sebagai sikap konsisten ataupun ada motif politik untuk menaikkan suara atau justru untuk blunder. Oke. Iya. Ya, oke. Ya, kalau kita bicara demikian ya memang penolakan terhadap Israel ini tetap harus kita nilai syarat dengan kepentingan politik ya. Ya tadi itu. Di satu sisi tentu keberhasilan menyelenggarakan Piala Dunia U20 di Indonesia ini akan menjadi prestasi dari Presiden Joko Widodo yang di beberapa waktu lalu juga berhasil menyelenggarakan event internasional yang lain yaitu MotoGP di sirkuit Mandalika. Tentu itu akan menjadi prestasi tersendiri bagi Presiden Joko Widodo. Tapi di sisi lain, apakah prestasi yang gemilang dari Presiden Joko Widodo ini yang berhasil menyelenggarakan dua event olahraga akbar di Indonesia dalam masa kepemimpinannya ini juga menjadi prestasi yang disenangi atau disepakati oleh golongan yang lain, ya kita tidak tahu. Kalau yang kita bisa melihat dari dua sudut pandang ya, bahwa manuvernya si Bapak Ganjar Pranowo yang dalam hal ini juga tadi disampaikan Mas Raul masuk dalam bursa capres ini dengan penolakannya kepada Israel itu ditujukan untuk menjaga marwah konstitusi kah yang pertama, atau ada niat untuk menaikkan elektabilitasnya dengan cara menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nasionalis yang konsisten di jalan konstitusi, atau justru ini sebetulnya adalah plot twist yang dibuat oleh Ibu Megawati kah untuk sengaja menurunkan elektabilitasnya Pak Ganjar Pranowo, kemudian menaikkan elektabilitasnya Puan Maharani sebagai calon lain yang sama-sama dari partai PDIP yang masih digodok mana yang akan dinaikkan menjadi bursa calon presiden. Ya, itu masih menjadi opini liar yang berkembang di masyarakat dan kita masih belum bisa memvalidasi ya mana yang betul sebetulnya. Kembali lagi masyarakat yang bisa menyimpulkan sendiri apakah yang tadi, apakah Pak Ganjar memang konsisten dengan konstitusi atau ingin menaikkan elektabilitasnya, atau ini adalah manuver yang blunder dari Pak Ganjar yang memang menjadi suatu skema yang direncanakan oleh Ibu Megawati. Ya, wallahu alam, kita tidak tahu ya. Memang menjadi misteri ya ini Pak. Ya. Motif utama dari penolakan yang dilakukan, karena ini masih dari PDIP pun belum menentukan siapa yang jadi calon presiden, sehingga masih terbuka kemungkinan mungkin masih berkompetisi, masih mencari siapa sih yang paling, karena memang dua calon yang paling besar tersebut memang memiliki peluang yang sama-sama masih sangat kuat dengan Ibu Puan sebagai ketua DPR dan juga anak dari Ibu Megawati. Kemudian kita juga tidak bisa
memungkiri kinerja dari Pak Ganjar di Jawa Tengah yang sangat luar biasa. Ya. Selama ini tentu kita tahu kinerja dan juga bagaimana Pak Ganjar itu memanajemen dari Jawa Tengah sangat luar biasa. Ya. Kemudian juga kita tahu bahwa sangat ramai di medsos, mungkin di IG Pak Ganjar sendiri itu kemarin ramai dipenuhi oleh komentar Serang, dari pemain timnas U20 sendiri pun mengetik dengan langsung di akun IG-nya. Nah itu tentu dengan pesan-pesan yang agak menyindir, mengatasnamakan terima kasih, namun tentu bukan terima kasih yang sebenarnya. Nah itu juga menjadi pemerintah di sini tentu punya sikap, namun juga masyarakat punya sikap tersendiri bahwa memang kebanyakan kecewa dengan apa yang terjadi saat ini hingga akhirnya Piala Dunia ini tidak jadi di Indonesia. Nah itu tentu di sini kita sebagai masyarakat biasa aja kecewa mungkin, apalagi yang pemain timnas U20 yang sudah 2 tahun mungkin 3 tahun itu sudah persiapan sampai ke Eropa, sampai mungkin mengorbankan pendidikan bahkan demi sepak bola, demi Piala Dunia. Namun apa yang terjadi, mimpi mereka harus terkubur. Nah itu juga menjadi salah satu hal yang kita sayangkan, karena tentu mereka sudah sangat menginginkan tampil di Piala Dunia, tinggal setengah langkah, mungkin tinggal melangkah. Namun ke lapangan, sudah siap stadionnya, sudah diperbarui, tinggal bermain, tinggal dilakukan drawing, namun apa daya tidak jadi, dan teman-teman U20 pun sekarang sudah kembali ke klub masing-masing dan melanjutkan mimpinya masing-masing. Cukup disayangkan. Iya, betul. Kalau kita melihat fakta itu bahwa mimpi teman-teman kita untuk tampil pertama kali di Piala Dunia U20 harus kandas karena sikap pemerintah yang tidak konsisten di masa injury time, gitu ya. Betul. Istilah-istilahnya. Betul sekali, karena memang lolosnya sudah dari Juni 2022 untuk Israel ini. Namun kenapa baru Maret 2023, padahal itu tinggal melaksanakan drawing saja, namun dibatalkan karena alasan keamanan yang belum terjamin di daerah Bali. Nah, itu tentu juga menjadi pertanyaan, sejak Juni itu kemana saja gitu. Kenapa menolaknya baru dari Maret ini, padahal ini tinggal 2 bulan lagi, karena rencana itu kan di bulan Mei sudah kick off untuk Piala Dunia ini. Namun ya sudah terjadi, dan teman-teman U20 pun juga tentu masih punya mimpi-mimpi lain yang mereka kejar. Dan kemarin juga sempat ramai isu bahwa pemain timnas U20 akan dijadikan ASN ataupun diberikan beasiswa karena mereka sudah istilahnya sudah berjuang lah untuk berlatih dan sebagainya, namun akhirnya di injury time gagal untuk menunaikan tugasnya, tugas negara lah. Nah itu mungkin dari pandangan Pak Fatur bagaimana mengenai pemberian beasiswa ataupun status ASN, mengingat juga di Indonesia sendiri tentu kesejahteraan mantan atlet pun juga terkadang masih jauh. Gitu. Memang kalau kita melihat kesejahteraan dari atlet-atlet yang sudah pensiun itu ya beberapa waktu belakangan itu cukup banyak yang terekspos mengalami nasib yang cukup mengenaskan. Bahkan ada yang sampai menjual beberapa medali hasil kejuaraan itu untuk menyambung kehidupannya gitu. Tapi kalau kita melihat misal yang belum lama ya, seperti kemarin juara-juara pada Olimpiade itu sudah diberikan apresiasi seperti yang tadi dijadikan aparatur sipil negara, kemudian diberikan beasiswa. Tentu ya tujuannya dijadikan aparatur sipil negara ini memang adalah untuk memberikan penghasilan yang kontinu atau penghasilan yang berkelanjutan bagi atlet, entah itu selama dia masih menjadi atlet atau setelah nanti dia pensiun menjadi atlet. Tapi kalau kita bicara mengenai wacana untuk mengganti
partisipasi teman-teman di Piala Dunia U20 ini dengan beasiswa atau tawaran untuk menjadi ASN atau bekerja di instansi tertentu, ya kita tidak bisa mengeneralisir, karena tentu setiap orang itu menjadikan sepak bola itu di satu sisi dia memang cita-cita, tapi kita juga tidak bisa memungkiri mungkin saja ada banyak teman-teman kita yang menjadikan sepak bola itu sebagai jalan bagi dia itu untuk bisa mengangkat perekonomian keluarganya atau untuk bisa meraih prestasi-prestasi yang lain yang lebih besar. Karena seseorang terjun di dunia olahraga itu tentu mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menggebiah uyah atau memukul rata bahwa solusi pengangkatan mereka menjadi ASN itu semata-mata menjadi solusi yang baik atau solusi yang buruk, karena bisa saja itu menjadi solusi yang baik bagi pemain timnas U20 yang memang berasal dari latar belakang yang memang mungkin kurang mencukupi atau kurang terjamin, tapi juga tidak menjadi solusi yang baik apabila pemain timnas U20 ini sebetulnya berasal dari keluarga yang sudah berkecukupan bahkan berlebihan gitu. Kita tidak tahu, jadi tidak bisa dipukul rata. Tapi ya itu saya rasa salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah ya berkaitan dengan batalnya Piala Dunia U20 ini. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur gitu. Pada akhirnya kita masyarakat Indonesia harus mengubur dalam-dalam impian kita untuk bisa melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk berlaga di ajang sepak bola melawan pemain-pemain dari negara-negara yang lain yang jauh lebih bergengsi, yang jauh lebih memiliki prestasi mentereng di dunia sepak bola gitu. Walaupun kita masih bisa menyaksikan di cabang-cabang olahraga yang lain, tapi untuk sepak bola kan jarang sekali Indonesia bisa tampil di kompetisi akbar yang melibatkan negara-negara yang besar hampir dari seluruh belahan negara di dunia. Dan mungkin itu yang dirasakan oleh orang tua teman-teman kita dari timnas U20. Mungkin di atas uang, di atas pekerjaan, mereka yang pertama itu masih membayangkan untuk melihat anak-anak mereka, saudara mereka, teman mereka untuk bisa berlaga di lapangan menghadapi pemain-pemain dari belahan dunia yang lain. Ya mungkin kita harus menggarisbawahi juga bahwa usia mereka masih 20 tahun. Jadi masih panjang untuk karir sepak bola mereka. Ya, Saya rasa pemerintah juga bisa untuk meningkatkan fasilitas sepak bola dan juga meningkatkan dari kualitas tim nasional, sehingga mungkin kita bisa lolos namun dengan jalur yang lain. Mungkin lewat timnas senior ataupun olimpiade juga bisa gitu. Ya, semoga saja gagalnya timnas Indonesia untuk berpartisipasi di Piala Dunia U20 ini menjadi lampu kuning bagi pemerintah Indonesia untuk semakin meningkatkan kualitas manajemen dari keolahragaan di Indonesia ini ya, khususnya di bidang sepak bola, agar tidak terjadi konflik-konflik yang ujung-ujungnya malah merugikan sepak bola Indonesia. Tapi harusnya ini menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih fokus kepada pembibitan, kemudian kepada pengorbitan generasi-generasi muda dan pembinaan-pembinaan timnas senior, agar di kesempatan yang akan datang itu bisa lebih siap, bisa berpartisipasi di ajang-ajang sepak bola yang lain melalui jalur kualifikasi atau jalur berdasarkan pertandingan dengan negara-negara yang lain, tidak hanya sekedar menjadi tuan rumah. Ya, betul. Jadi memang masih panjang untuk mimpi pemain timnas U20 bisa lewat jalur-jalur yang lain, asal tidak menyerah dan juga tetap berlatih untuk timnas kedepannya. Masih sangat panjang lah untuk mereka.
Mungkin kembali lagi ke topik tadi, penolakan ini juga kemarin Bapak Gubernur Ganjar itu sempat mengutip mengenai Permenlu nomor 3 tahun 2019 mengenai panduan umum hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah, di mana di situ tertuang bahwa Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dan juga Indonesia tidak menerima kehadiran Israel di tempat resmi. Namun juga harus digarisbawahi bahwa itu lebih diutamakan untuk agar tidak terjadi kepentingan politik. Nah, untuk kasus ini itu bagaimana tanggapan Pak Fatur terkait dengan Permenlu ini, di mana itu sudah jelas tercantum di dalam peraturan, namun kita melihat realitanya itu seperti apa? Oke. Tadi yang dikutip adalah Permenlu nomor 3 tahun 2019. Kalau kita bicara mengutip Permenlu nomor 3 tahun 2019, ya kembali lagi seperti tadi itu. Apakah Indonesia itu sudah konsisten dalam menerapkan regulasi Permenlu nomor 3 tahun 2019 itu, khususnya di bab 10 yang menyebutkan bahwa hubungan Indonesia dengan Israel itu tidak ada hubungan diplomasi. Nah, kalau kita tadi sudah mengatakan bahwa pada bulan November tahun 2022 Indonesia itu sempat ya kalau dikatakan menyambut mungkin tidak, tapi kita itu berada satu forum dan menjadi tuan rumah, di mana salah satu peserta forum tersebut adalah parlemen dari Israel. Nah, kurang formal apa forum itu? Itu kan. Kembali lagi, apakah Permenlu ini bisa kita terapkan dengan konsisten atau tidak? Kalau tidak salah, pada bab 10 huruf D itu juga menyebutkan klausula bahwa memang Israel itu bisa berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang di situ tidak menunjukkan atau tidak mengindikasikan kepada terjadinya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel gitu. Dan saya rasa sepak bola itu bisa dikategorikan sebagai event yang demikian. Jadi tidak secara langsung dengan Indonesia itu menjadi host Piala Dunia U20, kemudian Israel itu di situ sebagai salah satu peserta atau timnas yang berlaga, tidak serta-merta secara langsung membuat Indonesia itu mengubah pandangan politiknya kepada Israel maupun mengubah stigma terhadap penjajahan yang terjadi di Palestina oleh Israel. Saya rasa itu tidak berkaitan secara langsung gitu. Kalau sama-sama kita mengutip di Permenlu nomor 3 tahun 2019, kita baca yang lengkap dan kita lihat dari sudut pandang yang lainnya. Baik, jadi mungkin kita juga bisa mengutip dari perkataan dari presiden kita mengenai keikutsertaan Israel, di mana meminta untuk tidak mencampur adukan mengenai politik dan juga olahraga. Namun pada kenyataannya memang terkadang politik dan olahraga ini tidak dapat dipisahkan karena politik butuh massa dan olahraga di sini memiliki massa yang sangat besar, memiliki animo yang sangat luar biasa, sehingga banyak kita ketahui bahwa antara dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, sehingga memang di sini terjadi sedikit gesekan antara politik dan olahraga. Nah, itu bagaimana sih kita untuk menyeimbangkan antara dua nilai tersebut agar kedepannya tuh kita juga bisa melaksanakan olahraga, event olahraga dengan baik, namun kita juga tidak melupakan aspek politik. Oke, nah kalau kita bicara mengenai pemisahan politik dan juga olahraga, sebetulnya itu merupakan spirit yang sejak awal sudah diusung oleh FIFA gitu ya. Tapi pencampuran antara politik dan olahraga pun juga tidak hanya terjadi di Indonesia ya, karena memang kalau kita mau jujur, tidak ada satu bidang pun yang itu bisa luput dari politik. Memang politik itu bisa masuk
di mana Semua saja, apalagi bidang. tadi yang disampaikan Mas Roul bahwa sepak bola ini menjadi salah satu event, menjadi salah satu media, menjadi salah satu alat untuk mengorganisir massa yang sangat-sangat efektif gitu ya. Kita kalau mau bicara keterlibatan politik di dalam sepak bola, saya itu fansnya klub AC Milan ya. Dan saya sebagai fans klub AC Milan juga mengakui bahwa AC Milan itu pada beberapa waktu yang lalu pemiliknya itu adalah seorang perdana menteri Italia. Betul. Silvio Berlusconi itu ketika memiliki AC Milan itu berstatus sebagai perdana menteri Italia. Bahkan kalau teman-teman mengikuti sepak bola yang namanya pertandingan El Clasico antara Barcelona dan juga Real Madrid itu tidak pernah bisa dilepaskan dari unsur-unsur politik gitu. Jadi memang sepertinya cukup susah untuk menghapus politik 100% dari keterlibatannya di cabang-cabang yang lain. Yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah mengatur ya, atau membuat batas-batas yang jelas sejauh mana politik itu bisa masuk gitu. Kalau sudah melewati batas, berarti akan ada sanksi yang dijatuhkan dari hukum Indonesia sendiri. Tapi sepanjang masih di dalam batas wajar ya it's okay gitu. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa politik itu bisa masuk lewat jalur mana saja, ke bidang apa saja. Jadi susah kalau mau betul-betul dipisah berkotak-kotak, ini sepak bola, ini politik, itu susah gitu. Jadi memang antara sepak bola dan politik itu memang tidak bisa dipisahkan. Mungkin seperti El Clasico tadi itu kan juga sebagai representasi dari pemerintah Spanyol dengan Catalunya. Ya, itu juga betul. Tidak bisa dipisahkan antara pemerintah dan oposisi. Keduanya itu tidak bisa dihilangkan dari El Clasico. Ya, betul. Ya. Pemerintah di situ diwakili Real Madrid, ya, oposisinya diwakili oleh Barcelona. Syarat sekali dengan kepentingan politik. Betul. Nah, mungkin juga di Indonesia itu juga banyak tokoh politik yang menjadi ketua asosiasi olahraga. Seperti Bapak Wiranto pernah menjadi ketua PBSI. Kemudian dulu juga ada Pak Prabowo pernah menjadi, dan mungkin sekarang masih memegang ketua dari Ikatan Pencak Silat Indonesia. Selain itu juga masih banyak tokoh politik yang menjadi ketua organisasi olahraga, dan sejauh ini jika memang keduanya itu bisa diselaraskan lah, itu justru banyak dampak positif yang terjadi. Mungkin seperti dari ketua Perindo Pak Haritano itu kan juga menjabat sebagai ketua Federasi Futsal Indonesia. Dan kita tahu bahwa perkembangan futsal juga semakin luar biasa. Itu juga ya sekarang sudah sangat luar biasa untuk futsal, sehingga memang di situ muatan politik dan juga olahraganya bisa diselaraskan sehingga keduanya itu bisa tercapai, baik tujuan dari olahraga dan juga dari politik itu sendiri juga mampu dipisahkan dengan baik. Ya, oke. Jadi memang sepanjang keduanya masih bisa bersinergi, ya bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu untuk menyatukan keduanya. Tapi ya tadi kalau kita mau konsisten mengikuti aturannya FIFA ya memang harus dipisahkan. Tapi prakteknya memang sulit sekali karena masih banyak negara-negara yang lebih maju di Eropa itu pun masih kesulitan untuk memisahkan unsur-unsur politik dengan olahraga, khususnya sepak bola. Gitu. Jadi memang antara politik sepak bola itu seperti ada ikatan yang terjadi karena saling membutuhkan dari politik maupun sepak bola, dan itu memang tidak hanya terjadi di Indonesia namun sudah menjadi hal yang umum di seluruh dunia. Namun sejauh mampu dikoordinasikan dan juga diseimbangkan, maka tidak terjadi lagi konflik antara dua hal tersebut. Mungkin kita juga bisa mencontoh di Eropa di mana juga sering terjadi gesekan antara dua supporter yang berbeda. Mungkin tidak hanya pandangan sepak bola namun juga politik, namun ketika di lapangan atau bersatu itu tetap tidak terjadi hal-hal yang mungkin tawuran ataupun sebagainya seperti di Indonesia. Itu juga
jadi salah satu perbedaan. Mungkin SDM juga menjadi masalah untuk Indonesia sendiri. Dan juga di sini tentu dalam menanggapi isu penolakan ini, tentu sudah banyak hal yang dikorbankan oleh pemerintah Indonesia di sini. Sejak bidding dari 2019 itu tentu kita tidak mengeluarkan materi atau uang yang sedikit untuk merenovasi, kemudian untuk menyiapkan, bahkan lagu sudah dirilis dan akhirnya dihapus. Kemudian maskot sudah ada, namun akhirnya batal. Bahkan banyak UMKM sudah merilis merchandise dan juga banyak merilis atribut lah. Nah, itu sudah banyak dipasarkan, bahkan mungkin sudah ada target yang ingin dicapai dari ini. Mungkin dari Pak Sandiaga Uno pun sudah merencanakan atau sudah merancang mengenai keuntungan dari ekonomi maupun pariwisata ini sejauh mana dengan adanya Piala Dunia ini. Dan akhirnya semua itu sia-sia karena adanya isu penolakan ini tentu menjadi hal yang merugikan lah untuk pemerintah itu sendiri, karena sudah mungkin ratusan miliar sudah digelontorkan untuk Piala Dunia, namun apalah daya karena terjadi penolakan akhirnya uang itu sia-sia. Namun tentu dari apa yang telah dibangun tidak hanya sia-sia untuk sekarang, namun karena stadion dan sebagainya sudah dibangun tentu masih banyak dimanfaatkan. Tentu betul. Jadi kita masih memiliki banyak mimpi yang bisa dikejar dan juga banyak hal yang mungkin kita bisa perbaiki agar kedepannya tidak terjadi lagi konflik seperti ini. Seperti tadi, mungkin gagasan Olimpiade itu juga sebenarnya sangat bagus dan Indonesia sangat punya potensi. Karena juga kita punya pengalaman Asian Games 2018, kemudian event MotoGP, WSBK itu juga tentu tidak mudah untuk diselenggarakan. Namun dengan adanya konflik ini sebenarnya apa yang harus kita siapkan agar kedepannya kita tetap bisa menjadi tuan rumah yang baik dan juga mungkin menjadi tuan rumah Olimpiade itu bukan hanya angan-angan seperti Piala Dunia ini lagi. Ya, kalau mengenai persiapan apa yang harus dilakukan, tentu yang pertama adalah mempersiapkan dari segi biaya dan juga infrastrukturnya. Biaya dan infrastruktur harus dipersiapkan untuk memenuhi standar internasional, sehingga ketika event-event itu dihadiri oleh masyarakat internasional dari berbagai negara, Indonesia ini tetap bisa menjamu mereka dengan fasilitas yang memuaskan. Tentu itu yang pertama. Yang kedua, tentu harus ada kesamaan visi dan juga misi dari seluruh warga negara Indonesia. Jangan sampai hajat besar untuk bisa menjadi host Olimpiade ini nanti akhirnya harus kandas di depan mata, seperti halnya Piala Dunia U20 ini, hanya karena adanya kepentingan yang berbeda, adanya pandangan politik yang berbeda. Gitu. Kita harus bisa melihat dari skop yang lebih luas, bahwa dengan menjadi host dari event olahraga yang akbar atau yang besar itu pada akhirnya akan memberikan benefit yang sangat besar sekali untuk negara Indonesia, entah itu untuk income pemerintah maupun untuk peningkatan kesejahteraan dari masyarakatnya, serta tentu untuk dari atlet-atletnya sendiri. Atlet-atletnya tentu akan lebih di notice, akan lebih di highlight oleh media-media internasional, oleh klub-klub olahraga internasional, dan juga akan mendapat banyak sekali manfaat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Sebetulnya yang harus kita tingkatkan ya utama adalah dua itu, infrastruktur, kemudian penyamaan visi, dan tentu bagaimana kita itu bisa mewujudkan diri kita maupun masyarakat Indonesia secara holistik, secara keseluruhan itu sebagai masyarakat yang toleran gitu. Sayangnya itu masih menjadi isu yang cukup pelik di Indonesia ya, dimana kadang kita masih sering melihat konflik horizontal itu terjadi di antara
entah itu sesama warga negara Indonesia, sesama agama tertentu, sesama suku tertentu dan lain sebagainya. Itu hal-hal seperti itulah yang harus kita kurangi, harus kita perbaiki, bahwa perbedaan itu adalah suatu suatu berkah, bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang pasti akan kita lewati, pasti akan kita terima, dan pasti kita itu akan terlibat di dalamnya. Jadi kita harus belajar bagaimana caranya kita itu menerima perbedaan, memanage perbedaan, dan menjadikan perbedaan itu sebagai momentum untuk saling melengkapi dan saling memperkuat satu sama lain. Hal-hal seperti itu menurut saya yang harus kita persiapkan. Baik, jadi memang kita perlu solusi yang konkret ya Pak, untuk kedepannya itu tidak terjadi masalah yang serupa. Karena kita sudah belajar saat ini, tentu kedepannya kita tidak boleh mengulangi lagi apa yang telah terjadi pada hari ini. Di pemerintah dan juga masyarakat harus bersinergi untuk mencari titik temu sehingga masalah-masalah mengenai isu penolakan ini tidak menjadi masalah yang serius untuk di masa depan. Sehingga kita punya posisi yang kuat lah di dunia internasional, itu tidak hanya kita penggembira. Ya, betul. Dan kita sekarang sepertinya menjadi dikucilkan karena aksi penolakan ini dunia melihat Indonesia tidak mampu untuk menerima perbedaan atau diskriminatif. Ya, nah itu bagaimana? Itu suatu hal yang tidak bisa kita tidak bisa kita cegah, bahwa dengan adanya permasalahan ini pasti akan mempengaruhi terhadap stigma masyarakat internasional kepada negara Indonesia. Saya justru cukup kaget itu, bahwa penolakan itu pertama muncul itu malah dari Gubernur Bali. Itu saya agak kaget karena Bali itu kan terkenal sebagai daerah yang banyak dikunjungi oleh turis-turis dari negara lain, kemudian terkenal toleran dengan budaya-budaya yang lain. Tapi ketika ada event seperti ini kok malah menjadi yang pertama kali menolak gitu. Dan tentu ya hal ini pasti berimbas pada stigma masyarakat internasional yang mungkin akan menjadi beranggapan bahwa Indonesia ini ternyata negara yang kurang toleran terhadap perbedaan. Baik, jadi memang tugas kita saat ini ingin mengembalikan kepercayaan dunia internasional itu untuk kepada Indonesia agar kita bisa memiliki posisi yang semakin kuat, tidak dikucilkan lagi di dalam kancah politik ataupun olahraga di dunia. Sehingga kedepannya tentu dalam menanggapi isu-isu kita perlu lebih memiliki landasan yang kuat dan juga posisi yang kuat, sehingga di dalam dunia internasional Indonesia itu juga memiliki posisi yang kuat. Mungkin dulu di Asian Games 1962 itu juga diselenggarakan di Indonesia, dan mungkin itu saat periode kepemimpinan dari Presiden Soekarno. Itu juga sempat Indonesia menolak dari kehadiran Israel dan juga Taiwan, dan itu berhasil dengan mereka tidak jadi datang ke Indonesia, namun yang terjadi adalah sanksi yang diberikan kepada Indonesia. Nah mungkin itu juga dulu menjadi titik fokus dan juga perhatian, dan sekarang ini justru terjadi lagi. Nah itu tentu harus ada ini benar-benar dirumuskan lah untuk penyelesaian ini bagaimana, karena sejak tahun itu sampai sekarang ternyata masih menjadi masalah yang sama, hingga apa yang terjadi hari ini tuh seperti kita tidak belajar dari masalah. Betul. Jadi harus kita rumuskan lah hal-hal yang terjadi agar benar-benar ini terakhir kali untuk terjadi masa ini, benar-benar menjadi pembelajaran untuk kita semua agar Indonesia kembali menjadi posisinya kuat, menjadi tuan rumah maupun sebagai negara yang menjadi peserta di berbagai event tuh, karena mungkin kita juga menjadi peserta di event di negara lain. Jadi kita mungkin juga agar kita saling antara negara lain itu juga saling memiliki posisi yang sama, saling menghormati dan sebagainya. Takutnya tentu nanti semisal Indonesia menolak kehadiran negara lain, justru nanti kita yang datang justru ditolak. Gantian itu mungkin bisa terjadi. Mungkin saja bisa terjadi.
Nah, tentu dari topik yang kita bahas ini, dari Pak Fatur itu harapannya seperti apa ya Pak? Mengenai penolakan ini agar kedepannya itu tidak terjadi lagi dan istilahnya kita tidak sia-sia menyiapkan event, karena sejak bidding tentu kita sudah menyiapkan opsi-opsi dan juga hal-hal yang mungkin terjadi, namun akhirnya terjadilah kasus ini. Itu harapan Pak Fatur bagaimana? Misal Indonesia mencalonkan lagi. Oke, ya tentu kalau dalam kapasitas saya sebagai warga negara Indonesia, ya harapan saya tentu ini bisa menjadi pengalaman yang berharga, menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa dalam setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Kita bisa menjadikan ini sebagai kesempatan untuk semakin memperkuat lagi kualitas sepak bola Indonesia, entah kualitas SDM-nya, kualitas infrastrukturnya, kualitas finansial, dan kualitas-kualitas yang lain. Tapi tentu saja yang harus kita garis bawahi atau yang menjadi harapan saya bahwa ketika nanti di masa depan ada event-event seperti ini, setiap orang itu bisa mengesampingkan kepentingan pribadinya, bisa melihat bahwa di balik event-event yang itu mungkin tidak sesuai dengan pandangan politik pribadi atau pandangan politik tertentu, ada mimpi-mimpi dari generasi muda Indonesia yang dipertaruhkan. Jadi harapan saya kita itu bisa melihat suatu momentum itu betul-betul sebagai kesempatan bagi kita untuk bisa menunjukkan taring kita di hadapan dunia. Dan ketika momen itu datang, kita tidak terpecah belah lagi, tapi kita bisa mengesampingkan kepentingan pribadi dan menyatukan visi, menyatukan misi, dan menyatukan dukungan kita kepada seluruh warga negara Indonesia yang akan berpartisipasi pada event tersebut. Seperti halnya dulu pada zaman penjajahan, ketika negara kita belum merdeka, kan pahlawan-pahlawan di negara kita itu juga menyisihkan kepentingan pribadi, ideologi pribadi untuk manfaat yang lebih besar, yaitu satu tujuan, yaitu Indonesia yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Harapan saya seperti itu. Sangat luar biasa, mungkin pembicaraan kita hari ini sangat berbobot dan juga banyak sudut pandang yang kita bahas. Baik, dan mungkin kedepannya tentu kita tidak ingin hal ini terjadi lagi dan menjadi pembelajaran untuk kita semua mengenai aksi penolakan Israel, sehingga kita punya posisi yang kuat untuk event internasional kedepannya. Mungkin kita sudah membahas banyak aspek ya. Nah, ini mungkin kita masuk pada closing statement mungkin dari Pak Fatur, apa yang ingin menjadi garis besar lah untuk pembahasan kita hari ini. Ya, kalau closing statement ya kita kembali lagi pada fakta bahwa ini peristiwa dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini merupakan suatu blunder, merupakan suatu hal yang sangat mengecewakan bagi tidak hanya para atlet tapi tentu juga setiap warga negara Indonesia. Tapi ya kita, karena nasi sudah menjadi bubur, ya kita harus melihat ke depan, kita harus melihat ini sebagai kesempatan bagi diri kita untuk berbenah, untuk semakin memperbaiki diri, untuk semakin mempersiapkan diri menjadi tuan rumah yang baik, menjadi peserta yang baik. Seperti halnya misalnya kalau teman-teman sering lihat di Piala Dunia itu sering kali Jepang itu menjadi satu negara yang
sering di-highlight karena attitude-nya yang baik, entah itu ketika mereka menjadi tamu di negara lain maupun dulu ketika mereka menjadi host dari Piala Dunia bersama dengan Korea Selatan. Nah, tentu agar tidak terjadi hal-hal yang demikian, saya mengulangi statement saya yang tadi bahwa ketika nanti ada momentum bagi negara Indonesia untuk bisa berkiprah, untuk bisa berpartisipasi pada event-event internasional, kita sebagai warga negara Indonesia itu harus bisa satu suara, satu visi, dan sama-sama mendukung bagi setiap warga negara Indonesia yang akan berpartisipasi untuk dapat fokus dan berprestasi di dalam ajang internasional tersebut dengan mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan umum yang lebih besar. Seperti halnya apa yang sudah dilakukan pahlawan-pahlawan kita di masa lalu ketika mengupayakan kemerdekaan bagi negara Indonesia ini. Gitu. Baik, terima kasih kepada Pak Fatur atas closing statement-nya yang sangat luar biasa. Dan harapannya tentu kita bisa mengambil hal positif dan juga hal-hal baik yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dari podcast Kewarganegaraan pertama yang membahas mengenai aksi penolakan terhadap Israel. Semoga teman-teman mendapatkan insight baru maupun pengalaman baru mengenai isu ini sehingga kita semakin menanggapi isu semakin kritis dan juga kita semakin paham mengenai isu ini sebelumnya bagaimana sih ini sudut pandangnya dari berbagai sudut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fatur atas kesediaannya dan juga berbagi sharing lah untuk pengalaman dan juga ilmu mengenai sudut pandang mengenai hukum internasional di dalam menyikapi penolakan Israel ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga mendapatkan hal-hal yang baik dari podcast hari ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.